Gue tuh miris banget ya sama anak zaman sekarang yang gak bisa merasakan indahnya ketika sebelum sekolah bangun pagi-pagi terus cepet-cepet buka TV tuh ya. Terus pas dibuka udah cuk cak cuk cuk cak cuk. Udah selesai Avatar The Last Airbendernya, bos ya. Jadi biasa kalau sebelum sekolah tuh pagi-pagi di Global TV biasanya ada tuh ya. Di TV nasional tuh, subuh-subuh jadi tayangnya. Dan itu adalah masa yang luar biasa, sangat-sangat indah banget. Dan itu sangat-sangat nostalgia buat anak-anak yang di atas gua dan mungkin seumuran gua. Tapi ketika gua lihat yang di bawah gua gitu ya, termasuk kameramen gua, atau ngelantur korps yang gua tanya umurnya masih sekitaran 16, 17, 18, itu rata-rata nggak nonton Avatar The Last Airbender. Ya mungkin karena mereka udah nggak nonton TV, mereka cuma nontonnya dari HP, dari platform streaming yang udah ada. Jadi ya mereka paling nontonnya anime gitu kebanyakan gitu ya. Gak ngerasain lagi tuh pagi-pagi buka TV ada Avatar. Dan buat kalian para fans-fans One Piece live action, sini debat sama saya ya. Kalau misalnya Anda bilang One Piece live action udah cukup bagus, saya setuju ya. Menurut gua agak tolol aja tuh yang fanatik-fanatik bilang One Piece live action jelek cuman gara-gara hidungnya Usopp beda sama kelakuannya Sanji beda. Ya namanya juga live action gitu ya. Tapi buat gua pun One Piece live action tuh cukup bagus. Tapi masalahnya kalau misalnya kita harus compare sama live action yang satu ini, bos, ini lebih bisa dijadikan parameter sebagai live action adaptation. Jadi benar-benar adaptasi yang benar-benar bisa jadi acuan buat adaptasi anime atau animasi ke depannya. Kok bisa, Bang, sebagus itu? Nah, kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum. Jangan lupa kalian semua ya. Seperti biasa kita kembali lagi di segmen review. Dan review non-spoiler. Dan kali ini kita akan membahas sebuah serial yang lagi fenomenal sekali karena berasal dari IP yang udah terkenal, udah berkualitas, dan udah menjadi jempolan lah. Bahkan ketika kita harus compare animasi ini sama animasi lainnya atau anime lainnya bahkan. Avatar The Last Airbender. Dan gue mau disclaimer dulu sebelum kita bahas kali ini karena gue itu kan diundang sama Netflix ya. Gue ikut screeningnya, gue nonton episode pertamanya duluan. Tapi seperti biasa kalian tahu track record gua, meskipun gua diundang, gua akan tetap kritik. Meskipun kali ini mungkin kritiknya nggak seberapa karena memang bagus banget. Jadi ketika gua harus puji, memang gua harus puji. Jadi jangan bacot lah. Yang bilang, ini mah ikut screening, jadinya bilang bagus nih Bang Timo. Bos, gua diundang. Terus habis itu kalau misalnya bagus, terus gue harus bilang jelek gitu? Enggak kan? Ya kalau emang bagus ya bagus gitu loh. Cuman tetap aja ada kritikannya ya nanti ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dari puji-pujiannya dulu. Ya memang dan kali ini kayaknya lebih banyak puji-pujiannya sih. Baru nanti setelah itu kita kritik abis-abisan ya. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa kita punya membership community. Level pertama ada critical thinking. Kalian bisa dapat live tambahan dan kalian bisa dapat stiker-stiker yang gue desain sendiri. Dan banyak banget benefitnya kalian bisa lihat sendiri. Dan di level 2 pun ada yang ngelantur thinking di atas. Kalau misalnya kita ada nobar, satu saat nanti kalian bisa dapat tiket gratis dan diskon khusus untuk official merchandise dari Ngelantur. Contohnya yang satu ini nih, Samurai Feather nih gue yang gambar sendiri pakai otak dari gue dan kreativitas dari gue. Ini gue yang gambar pakai manual loh gambarnya loh. Jadi jangan main-main, mon. Seninya mahal banget. Nih, gue lagi pakai nih ya. Jadi kalau kalian pengen beli tinggal cek linknya gue taruh di bawah. Dan kalau kalian pengen join grup Telegram kita karena grup WhatsApp kita udah lebih dari 1000 orang, ya kalian tinggal join aja, linknya gue taruh di bawah ya. Oke, kita mulai aja dari pembahasan pertama kita, yaitu ya kita ngomongin IP dulu aja ya. Karena Avatar ini kan dimulai dari tahun 2005 sebenarnya. Avatar The Legend of Aang biasanya kalian mungkin dengarnya begitu. Dan ini series nggak main-main. Bahkan di IMDb pun kita ngomongin TV show ya, nggak cuma animasi doang. Kita compare sama live action, dia di peringkat 7 men. Peringkat 7 the best TV show sepanjang masa gitu menurut IMDb. Dan kalau buat gue pribadi, kalau kita mau ngomongin animasi ya, ini mungkin debatable nih. Ini mungkin kan bakal marah-marah, mungkin kalian gak setuju sama gue, tapi nggak apa-apa. Masing-masing punya opini yang berbeda. Tapi buat gue, serial animasi Avatar The Last Airbender itu adalah yang terbaik yang pernah gue tonton dalam seumur hidup gue kalau kita compare sama series animasi manapun. Termasuk anime, mau Naruto kayak, mau One Piece kayak, mau apapun, Attack on Titan, apa anime-anime, semuanya menurut gue animasi Avatar tuh yang the best menurut gue. Nah dengan IP yang udah sesukses itu gitu ya, udah sebagus itu Avatar, dan ketika dibuat versi live actionnya udah pernah sih di tahun 2010 ya, yang mungkin buat kalian semua kalian nggak anggap film itu ada gitu ya. Kalau gue sih terpaksa harus menganggap itu ada, cuman adanya paling buat dibakar doang filmnya gitu. Ya siapa yang nggak bingung, IP yang udah bagus, ibarat ingredient masakannya tuh udah mewah banget, ada kaviar, ada wagyu A5 lah, ada uni gitu. Jadi itu semua bahan-bahan mahal, tapi ketika lu masak jadinya sampah gitu, makanya jadi kayak nggak bisa dimasuk di
mulut. Nah, itu ibarat Avatar 2010. Cerita yang udah sebagus itu, memang sih, memang harus dikompres, lu bayangin. Tapi kenapa harus lu kompres dari awal episode sampai akhir Book One Water dalam 2 jam? Itu kan tolol gitu. Bahkan sampai pronounce nama karakternya aja nggak bener, masa Eng jadi Ong, kan tolol banget. Koreografi berantemnya malah dansa-dansa gerakan wushu. Tapi masih ada aja yang setelah nonton versi Netflixnya ini, terus abis itu track back kembali ke yang 2010, masih bilang yang 2010 cast-castnya lebih bagus. Nah, ini sangat-sangat debatable banget, nanti kita bakal debatin, cuman kita langsung masuk aja ke bagian positif. Kenapa buat gua ini bagus banget, bahkan sampai bisa dijadikan parameter sebuah adaptasi dari animasi yang dibikin jadi live action yang terbaik buat gua. Pertama, visual effect, men. Gila, visual effect itu kayak gue bener-bener mind blowing. Kalau misalnya kita ngomongin One Piece aja ya, yang bener-bener satu vibes lah. Kalau kalian banyak yang bilang, bang kenapa sih harus sama One Piece, kenapa nggak sama Samurai X aja? Lah, beda vibes gitu. Dari segi CGI sama budgetnya juga beda gitu. Jadi menurut gue yang lebih apple to apple tuh ya Avatar sama One Piece. Nah, One Piece buat gue yang bisa bikin gue kayak mind blowing banget ngelihat visual efeknya itu cuman di episode terakhir One Piece doang. Sedangkan dari episode 1 sampai yang sebelum terakhir itu ya kayak B aja. Ya bagus, tapi maksudnya nggak yang wah banget. Nah, yang episode terakhir memang keren tuh, yang tempelnya itu runtuh gitu ya. Tapi ini hampir setiap episode Avatar bisa bikin lu takjub, mulai dari makhluk-makhluknya, Momo, si apanya, elemennya, air, api, anginnya itu bener-bener menurut gue cukup realistik. Meskipun kita harus sadar juga budget series itu sama movie ya beda lah ya. Terutama episode 8 ya, gila men. Episode 8 tuh kayak gue nggak habis pikir, ini budgetnya berapa, cok? Karena memang lagi-lagi visual effect adalah salah satu kelemahan ketika lu mau bikin dari animasi yang masif gitu, animasinya gila-gilaan, apalagi elemen, koreografi, fighting gitu ya. Tapi lu harus bikin jadi live action, kan challenge-nya di situ. Tapi dia berhasil melewati challenge ini dan surpass expectation yang dimiliki semua orang, gue yakin. Kalau lu suka fantasi, lu suka action fantasi gitu, lu wajib banget sih nonton yang satu ini. Gak cuma dari visual effect, tapi dari scoring. Iya kan, tadi dari visual, dari scoringnya pun buat gue sangat megah. Karena lagi-lagi sangat-sangat setia sama versi originalnya dulu. Kalau kalian perhatiin theme songnya ya, bam pam pam pam, itu kan dulu pas nonton Avatar pas masih kecil juga kita kayak dapet banget vibe Avatar The Legend of Aang-nya gitu, dengan megahnya, crescendonya, the savior, the chosen one-nya itu loh. Bahkan kayak scoring pas lagi negara apinya yang kayak pam 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 gitu kan, biasa kan kalau ada kapal negara api pam 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 pakai trompet gitu ya, itu dapet banget. Dan sama persis kayak versi animasinya, cuman bahkan di elevate, dibikin lebih dramatis, dibikin lebih suspenseful. Suling-suling pas pedesaan, dapet asrinya, ketenangannya, jadi pas tenang-tenang, pas lagi drama gitu. Dan world buildingnya, men, gila ya, ini kerasa luas sekali nih world buildingnya. Kita lihat di Northern Water Tribe itu ya, set, itu bener-bener kotanya bener-bener detail sekali. Bahkan ketika di adegan tempat roh bulan itu yang ada di animasinya dulu, itu kan kayak kecil. Bahkan yang 2010 pun itu kayak sempit banget tempatnya gitu, kayak cuman sekedar wahana taman yang ada di mall-mall gitu loh. Nah, ini gila luas banget, ada air terjunnya, ada apa, gila men. Dan productionnya itu menambah lagi, meningkatkan lagi world buildingnya. Jadi makin kerasa perbedaan antara suku air, kerajaan tanah, kerajaan api, ya kan, tempel udara. Lu bisa lihat sosialnya kayak gimana, keadaannya, lingkungannya, anak kecil yang ngapain, itu barang-barang yang diperjualbelikan di Omashu, tempat-tempat kerajaan tanahnya, istana raja tanahnya yang bener-bener memakai pendekatan yang lebih ke arah Timur Tengah gitu ya, Turki, kostum-kostumnya, baju-bajunya, alat-alat makannya, itu yang kita nggak bakal bisa lihat di animasinya. Di sini jauh lebih realistik, lebih hidup semuanya. Dan tentunya ketika kita ngomongin Avatar ya pasti action atau yang kita lihat gitu ya kan, koreografi seperti apa, bombastis nggak, perangnya kayak gimana. Dan itu menurut gua secara perang ya, meskipun di awal-awal gua kayak masih agak gak yakin nih sama episode berikutnya, karena di awal-awal ya kesan peperangan antara, nanti kalian bisa lihat, negara api melawan airbender itu gak semasif yang gua awalnya bayangkan gitu. Tapi di akhir lihat di episode 8 itu kayak itu pecah abis, men. Perangnya gila. Lo lihat dari actionnya tuh komplit kali. Cuman meskipun dari segi koreografi just B lah, nggak yang keren banget secara koreografi, cuman bukan yang kurang juga, nice gitu. Terutama karena visual effect tadi yang gue udah bilang, yang bisa bikin gue melongo gitu matanya. Dan dari karakterisasi, terutama buat kalian yang udah pernah nonton TV seriesnya, menurut gue pas semua, kecuali Aang, Azula, sama Commander Chow. Ya, 3 karakter ini yang menurut gue kurang mirip sama versi animasi ya. Tapi it's okay sih, nanti kita bahas secara
secara acting buat kalian yang memang belum pernah nonton versi animasinya. Jadi nanti kita bahas juga apakah cocok gitu ya buat yang belum nonton tapi nonton ini, apakah bisa ikut dibahagiakan dengan menonton serial yang ini. Nah, maka dari itu kita masuk ke bagian yang menurut gue dibikin beda dibandingkan animasinya, dan ini justru mengelevate versi animasinya sehingga penonton awam yang belum pernah nonton animasi Avatar The Last Airbender ini bisa jauh lebih menikmati setiap karakterisasi yang ada di film ini. Salah satunya apa? Yaitu antagonisnya, villainnya. Jadi buat kalian yang belum pernah nonton versi animasinya, di versi animasi itu Ozai sebagai rajanya negara api di saat itu yang bakal jadi final bossnya Avatar nanti, itu menurut gua kayak justru titik lemah Avatar tuh di situ buat gua. Hampir perfect serial Avatar itu, cuman kecuali memang di finalnya sayangnya kenapa harus Ozai gitu. Jadi Azulanya yang dari awal the build itu ya jadi kesannya ya Azula kayak ya cuman buat sekadar begitu doang gitu. Justru bosnya tuh si Ozai yang dari awal kayak cuman bahkan mukanya dirahasiain, jarang ditampilin gitu mukanya. Nah, tapi di serial live action ini diperbaikin sehingga Ozai sebagai Fire Lord-nya itu dari awal, dari season satunya ini dikasih lihat terus dan dikasih lihat tujuan dia apa sih. Dia bukan sekedar penjahat yang pengen mengkonquer dunia, mengkonquer 3 elemen lainnya layaknya villain pada cerita umumnya. Tapi di sini si Ozai ini dikasih filosofi. Nah, ini yang menurut gue menarik, ada kompleksitas sendiri gitu. Sebagai seorang penjahat, kenapa dia bisa jahat? Jadi sebagai negara api, gue baru pertama kali melihat ternyata Ozai ini punya kemiripan dengan Hitler. Dan ini gue nggak temukan di animasinya. Kenapa bang gue bisa ngomong kayak gitu? Ada kata-kata, nanti kalian perhatikan di sini, yaitu sudah kodratnya elemen api untuk melahap, menjalar gitu, menyerang, ya kan? Itu kodratnya elemen api, dan itu dijadikan pemahaman filosofi buat bangsa negara api. Jadi mereka itu merasa mereka yang paling powerful, mereka merasa ada supremacy di situ, dan kita dikasih kontra antara filosofi sang Avatar sama Ozai. Jadi si Avatar Aang ini memang punya filosofi balance, keseimbangan, karena dia masternya 4 elemen gitu kan, air, api, tanah, udara. Dia kuasain sehingga 4 kehidupan yang ada di dunia itu bisa damai, bisa tentram, karena ada keseimbangan tuh. Jadi nggak ada satu elemen yang di atas elemen lainnya, semuanya setara. Nah, ini kan sebuah filosofi sebenarnya gitu kan, bisa bilang ideologi bahkan, keseimbangan, kesetaraan, keadilan sosial. Nah, sedangkan kalau misal kita lihat filosofinya negara api, si Ozai ini, dia filosofi itu kesatuan di bawah pemerintahan absolut gitu. Jadi dia pengen jadi satu raja yang paling absolut, monarki gitu ya, yang memimpin semua kerajaan elemen lainnya, sehingga memang api yang menjalar itu, yang melahap itu menjadi yang utama, nomor 1. Jadi api nomor 1 memerintah elemen-elemen lainnya. Barulah terjadi kesejahteraan sosial karena ada yang namanya kesatuan yang dipimpin oleh satu raja ini yang absolut. Nah, itu filosofinya si Ozai. Jadi kita dikasih kontradiksi, dan itu benar-benar diperdalam di setiap episodenya, dikasih pendalaman karakter Ozainya, meskipun dia nggak turun tangan langsung di sini, masih otaknya lah. Tapi kita udah lihat taktiknya dia seperti apa, kepribadiannya dia seperti apa, filosofinya seperti apa, dan ini bagus banget untuk kita menuju ke season 2 atau season 3 nanti ketika si Ozai ini benar-benar jadi real bossnya. Jadi nggak cuma tiba-tiba muncul lawan Avatar Aang yang kayak out of nowhere, meskipun kita udah tahu lah, cuman kayak nggak ada pendalaman karakternya sama sekali. Itu yang di animasinya, dan itu lebih bagus di live actionnya. Dan terakhir menurut gue yang bikin gue lebih suka daripada versi animasinya adalah beberapa ada yang ditambahin ya, scene-scene-nya gitu ya, yang ditambahin, dan itu justru mengelevate lagi-lagi. Contoh pendalaman karakter antara Zuko sama Uncle Iroh, yang kalau lu perhatikan, lu yang udah nonton animasi, nah ini khusus buat yang nonton animasi ya, kalian bakal ngerasa di sini jauh lebih dalam hubungan antara mereka karena banyak scene yang ditambahin, banyak yang dikasih motif gitu. Si Uncle Iroh kenapa sih dia mau nemenin Zuko, itu nggak terlalu jelas di animasinya buat gue. Kita perlu mencerna lebih lanjut, kita perlu menerjemahkan sendiri. Kalau di animasinya, di sini udah dikasih scene-nya, pendalamannya gitu loh. Bahkan Zuko-nya juga berkali-kali kasih lihat kenapa hubungan antara mereka berdua bisa luar biasa ini, dan itu luar biasa emosional. Bahkan beberapa scene tuh gue mau nangis loh nonton ini loh, gara-gara hubungan mereka berdua yang bener-bener indah banget, men. Gue beberapa hal nggak dapet tuh di animasinya. Bahkan ada salah satu scene ya, scene awak 41, gue nggak mau kasih tau karena ini versi non spoiler, nanti kita bahas, tenang aja versi spoilernya. Cuma ya kalian lihat sendiri kalau kalian udah nonton ya, itu jelek banget, men, di hati gue, karena di animasi nggak ada. Tiba-tiba ada satu scene itu kayak anjir, make sense banget. Lagi-lagi penambahannya itu membuat 8 episode jadi make sense sekali, karena lebih realistik, lebih nyambung. Tapi memang banyak juga kelemahannya karena harus 8 episode dikompres, yang awalnya Book One Water itu 20 episode, men. Kalau di animasinya ya season 1 tuh 20 episode, di sini jadi cuma 8 episode, jadi banyak yang dikompres, banyak yang ditambahin jadi makin bagus, tapi banyak juga yang dikurangin jadinya kacau. Nah, kita masuk ke kritiknya sekarang ya. Jadi seperti yang gue udah bilang tadi ya, kalau misalnya kita ngomongin episode 8 episode itu udah pasti harus dikompres. Artinya dari versi animasinya yang misalnya di episode 3 ya, ada yang arc Omashu, ada yang arc si Z, dan ada arc-nya yang mekanik di
di tempel udara. Harusnya di tempel udara, tapi di sini dibikin jadi, nah nanti kalian perhatiin sendiri. Jadi 3 arc digabungkan jadi satu. Itu di episode 3 kalau nggak salah. Nah, apa akibat fatalnya? Ya fasenya jadi kacau. Ini udah pasti. Menurut gua nggak mungkin series 20 episode yang ada di animasi dibikin 8 itu jadi tetap bagus. Nggak mungkin. Menurut gua pasti harus ada yang dikorbankan. Itu udah absolut banget. Makanya gue liat di episode 3 itu kacau banget. Kayaknya menurut gua di sepanjang 8 episode yang menurut gua yang paling kacau tuh episode 3 karena fasenya berantakan banget. Karena lu bayangin 3 arc, harusnya 3 cerita di-combine jadi satu. Jadi kacau, banyak karakter yang nggak dikasih pendalaman karakter, nggak terdevelop dengan baik. Loh kok begini, loh kok begitu. Ini sebenarnya kayak film Tintin. Kalau kalian inget dulu film Tintin karya Steven Spielberg, itu kan di komik ya, karena gue fans Tintin, gue koleksi semua komik Tintin ya. Lu bisa lihat antara Rahasia Kapal Unicorn satu komik tuh sama yang Rakam Merah. Jadi ada 2 komik yang digabungkan jadi satu film. Nah itu sangat make sense ketika kita ngomongin adaptasi ya kan. Kalau itu kan komik adaptasi jadi film. Kalau ini adaptasi dari animasi jadi live action. Itu make sense sekali dirubah jadi seperti itu. Tapi ya jadi sayang aja gitu ya. Dan kedua, gue ngerasa Aangnya nih permasalahan. Tadi kan gue udah bilang kan karakterisasi Aang yang kurang dibandingkan yang lain. Kalau misalnya Sokka, mungkin banyak dari kalian yang bilang Sokkanya konyolnya nggak dapet bang, lucunya nggak dapet, jadi awkward. Enggak sih, buat gue bagus Sokka. Kenapa jelek gitu? Menurut gue humornya dapet, komedinya dapet. Gue berkali-kali ngakak loh gara-gara Sokkanya loh. Tapi tetap realistik. Jadi tetap kayak human being pada umumnya, nggak yang kayak komedikal yang benar-benar kartunis banget. Kalau animasinya kan kartun, beda dari mukanya bisa di macem-macemin gitu, matanya bisa dia aneh. Lagi-lagi kan kayak anime juga sama gitu kan. Cuman ya di sini meskipun ya agak beda sedikit karakterisasinya, cuman maksudnya kekonyolannya itu, sifat kocaknya itu tetap dapat gue dari si Sokka. Apalagi Zuko-nya ya, Zuko-nya gila men. Gue lebih suka Zuko yang di live action daripada animasi, sumpah gue nggak bohong. Karena lagi-lagi ya tadi ada pendalamannya lagi gitu. Dan sifat childish antara childish sama antagonis penjahat yang pengen nangkep Aang tuh ada tuh dua-duanya, menurut gue lebih kerasa di live action. Cuma Aangnya ya, Aang sebagai karakter utama nih, masalah ini karakter utama, protagonis utama yang paling penting justru yang kurang. Lagi-lagi mungkin karena aktornya si Garen Kamier nih baru pertama kali main kayaknya. Pernah sih kalau nggak salah gue cek track recordnya, pernah main di film 2019, gue lupa. Tapi ya maksudnya kayak masih pemula banget lah, masih rookie banget lah sebagai aktor gitu ya kan, masih kecil juga ya, masih belum banyak pengalaman. Kerasa sekali beberapa kali dia ngomong itu kayak maksa banget buat acting, belum natural, belum nyata gitu. Apalagi ketika adegan-adegan dia nangis tuh kayak bener-bener kayak mau dipaksa kayak karena gue pernah acting kan, gue pernah main sinetron, gue udah pernah bilang. Jadi gue tahu caranya nangis tuh gimana, cara ngeluarin air mata gimana. Dan gue ngeliat si Gordon Kamier ini masih kayak gue dulu ketika gue masih kecil ngeluarin air mata. Berhasil sih gue ngeluarin air mata dulu, cuma masih maksa, belum realistik. Dan buat gua, Aangnya tidak sekonyol di animasinya. Nah, tadi lu bilang Sokka nggak apa-apa bang. Nah, beda. Karena kenapa? Kalau Sokka itu buat gua masih dapat komedinya. Dari Aang ini, menurut gua ketika dia diplot untuk menjadi karakter yang bisa ngeblend sama semua orang, gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di Pulau Kyoshi, si Katara bilang dia gampang banget bergaul. Tapi buat gua kayak dia maksa banget buat bergaul gitu. Kalau di animasi ini bener-bener kayak, heboh banget gitu. Kelakuannya bener-bener heboh, bisa bikin anak-anak tuh suka sama dia karena dia masih bocil juga kan. Sifatnya masih anak-anak banget. Nah, di sini gua kurang dapat sifat anak-anak yang malah jadi terkesan lebih dewasa Aangnya, bahkan introvert gitu gue ngerasanya. Dan selain acting ya, buat gue yang jadi masalah juga adalah bonding nih antara Aang sama Katara. Karena kalian tahu sendiri lah kalau di animasinya dulu mereka berdua itu akhirnya jadi suami istri gitu. Ada cinta yang tumbuh dari mereka berdua, bahkan itu ada di season satunya. Ada salah satu episode yang menunjukkan mereka sebenarnya di versi animasi. Dan di sini ya gue nggak mau spoiler, cuman kalian lihat sini ada terjadi beberapa perombakan dan menurut gue itu menguras pendalaman karakter, bonding antara mereka berdua. Dan Kataranya pun menurut gue pendalaman karakter untuk bisa menjadi seorang master pengendali air yang baik menurut gue terlalu cepat gitu. Gila, dari awal yang dia nggak bisa apa-apa, ibaratnya tiba-tiba kayak jadi jago banget gitu. Gue nggak ngerasa progresnya, latihannya. Kalau di animasi nanti ada misalnya dia belajar sama Aang gitu kan, tapi Aang kok lebih jago, dia ngiri. Itu ada tuh di animasinya, dan di sini kurang gitu karena memang lagi-lagi harus dipres nih 8 episode. Dan mungkin abis ini kalian juga bakal banyak yang komen, bang ini ngomongin feminismenya gimana nih bang? Lagi-lagi sudah saya duga lah. Kalau ngomongin Amerika tuh udah pasti bakal dimasukin yang seperti ini. Tapi apakah itu mengganggu? Nah, itu yang jadi masalah. Kalau buat gua nggak mengganggu. Kalau misalnya gua berkali-kali ngeritik film-film lain ngomongin feminisme, karena feminisme nggak guna. Bener-bener kayak cuman tempelan doang. Gua udah berkali-kali bilang gitu kan, kayak nasi padang gitu kan, ada gulai, ada bumbu gorengan, ada terong gitu kan. Tapi tiba-tiba lu masukin es krim yang nggak perlu gitu kan, ya kan, karena lu suka es krim gitu. Nah, ini nggak. Ini bener-bener menurut gua sejalan sama ceritanya, sama story-nya. Feminismenya masih masuk. Jadi gua masih nggak masalah dan masih bisa enjoy
enjoy nonton ketika ada adegan feminisme, it's okay. Meskipun itu perubahan dari versi animasinya. Dan permasalahan terakhir yang gua temuin adalah ngomongin Azula ini ya. Ya, nah ini mungkin buat khusus kalian yang nonton versi animasinya aja, yang mungkin paham sama apa yang gua rasakan. Jadi kalau buat kalian awam, kayaknya nggak bakal masalah sih sama yang gua bilang gitu. Ya itu menurut gua kayak pemilihan cast sama apa yang dilakukan terhadap karakter Azula ini di season 1. Karena season 1 itu harusnya Azula belum masuk. Kalau di animasinya kan season 1 tuh fokusnya di Chow, ya kan? Season 2 itu baru Azula, season 3 baru fokus mau ke arah nanti Ozai gitu loh. Nah, di sini Azula mulai dimasukin. Mungkin lagi-lagi nih pengen kasih direction ke penonton untuk mengarah ke season 2-nya, karena gue yakin season 2-nya juga pasti bakal dibuat nanti. Cuma ya itu, meskipun tadi sebagai Ozai sebagai final boss dibikin lebih baik gitu secara pendalaman karakter, secara filosofinya lebih dapet, tapi ada pedang bermata dua. Artinya apa? Selain di satu sisi itu peningkatan, tapi di sisi yang lain itu bakal menurunkan gitu. Yang korbannya siapa? Yaitu Azula. Buat gue kena nerf banget. Ya mungkin Azula bakal dibikin lebih gila di season 2-nya nanti. Tapi buat gue kayak, kenapa Azula harus dimasukin tapi dengan karakterisasinya lagi-lagi buat gue kurang srek gitu. Kalau kalian perhatikan misal di animasinya, Azula tuh dengan lagi-lagi theme songnya dia kan yang ting ting, yang mata dia ting gitu kan. Itu judesnya berasa, liciknya berasa banget, kejamnya berasa banget, OP-nya berasa. Dia kan kalem, tenang banget. Dan dari ketenangan itu dia kayak hampir unstoppable gitu. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Dia yang paling OP dibanding yang lain gitu, Azula. Dan buat gue di sini kayak gue nggak kerasa Azula sebagai orang yang OP banget gitu ya. Kayak terlalu kayak, ya dibilang sih ada narasi kayak dia yang terbaik, tapi buat gue dari kelakuannya dia, cara dia berantem tuh kayak, ya ini kayak nggak se-OP, segila, se-badass gitu yang gue lihat di animasinya. Dan seperti yang sudah gue prediksi, ya oke itu gue udah pernah prediksi di ngedate tahun lalu, udah lumayan lama tuh videonya ketika foto-foto first leak-nya Avatar baru bermunculan tuh ya. Ada Azula dan gue kritik abis-abisan karena Azula buat gue terlalu gemoy, cabi banget gitu kan. Kayak Azula cakep banget gitu yang di animasinya. Ini cakep lagi-lagi ya, cantik. Masalah cabi, masalah muka, badan, ini subjektif. Jadi gue nggak mau ngomongin ini secara objektif kayak kalian harus sesuai sama gue nggak? Kalau misalnya kalian, menurut kalian, gue suka nih Azula yang kayak gini, yang cabi gini, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu buat gue nggak masalah. Jadi ini lagi-lagi agak subjektif sedikit. Kalau buat gue nggak serak sama cabinya, apalagi sama dua temen ceweknya. Mohon maaf sekali. Ya, siapa? Kylie siapa tuh ya, temen ceweknya dua tuh, satu-satunya yang pacarnya si Zuko juga. Men, kenapa semuanya cabi? Gue kaget loh pas pertama kali gue ngeliat. Lah, ini kenapa jadi semuanya mukanya cabi semua? Lagi-lagi subjektif. Kalau kalian nggak apa-apa ya nggak masalah gue. Tapi buat gue, karena gue mengacu ke animasinya, ya mungkin lagi-lagi ya, karena dia pengen targetin umurnya. Dan kalau kalian mikir, ini kenapa ya cast-nya tuh nggak ada yang berpengalaman gitu, nggak ada yang udah pernah main di film sebelumnya yang udah lebih terkenal gitu. Karena buat gue, karena umur nih. Karena kalau misal kita mengacu ke animasinya yang OG-nya, sebenarnya emang Azula tuh umurnya kalau nggak salah masih di bawah 17 gitu, pokoknya masih muda banget ya. Beda sama kayak appearance-nya yang ada di animasi di sini, jadi kayak masih lebih kecil. Mungkin dicari yang memang cast-nya sama nih umurnya, jadi memang yang belum berpengalaman, masih baru. Tapi justru bagus juga sih memberikan pengalaman kepada orang-orang ini, dan menurutku rata-rata berhasil kok memerankan karakterisasinya dengan baik. Tapi memang kayak misal Azula sama dua teman ceweknya kayak enggak banget sih kalau gue ya, mohon maaf ya. Kecuali Suki, mohon maaf Suki, I love you Suki. Sukinya cantik banget pak, gila. Karena memang Suki dari animasinya pun salah satu yang menurut gue cukup cakep ya di animasinya, dan di versi live actionnya, mantep men, gila. Maria Chang, saya paling inget sampai sekarang nama aktrisnya Maria Chang karena memang paling cantik ini. Cuman ya gitu, sisanya menurut gue kayak kenapa ini castnya cabi semua ya. Ini kalau buat gue ya cabinya dari sisi gue ya. Kayak misalnya si Princess Yue kayak cabi, kenapa jadi cabi begitu ya? Terus Katara juga buat gue kayak agak terlalu cabi ya. Kenapa? Bahkan Zuko-nya pun si Dallas Liu meskipun di kehidupan aslinya nggak secabi itu, tapi ketika dia botak gini itu cabi banget Zuko-nya men. Tapi lagi-lagi Dallas Liu actingnya mantep, dan memang penulisan karakter juga keren abis. Dan yang terakhir, mungkin permasalahan gue di Commander Chow-nya yang kurang intimidatif ya. Kalau dibandingkan animasi, lagi-lagi nih, mungkin dari hal-hal masalah cast ini, yang gue bisa nilai lebih dari sisi karakterisasinya, apakah sama kayak yang dulu. Jadi buat kalian yang awam, nggak bakal ada masalah, nggak bakal ada yang aneh, karena secara acting pun nggak ada yang jelek-jelek amat. Mungkin Aang-nya masih kurang banget ya, secara Katara juga masih kurang lah. Tapi buat gue masih ketutupan sama elemen-elemen yang lain yang gila banget dari series ini. Menurut gue ini gokil abis, parameter baru untuk menilai adaptasi dari animasi yang menurut gue ini sukses banget dan wajib banget kalian tonton. Untuk akhir cerita, gue bakal kasih final score Avatar The Last Airbender versi Netflix ini adalah 8,7/10 alias cakep.
banget men, meskipun belum ada di kategori top Marco Top karena kita ngomongin TV series, kita compare ya, masa kita harus compare sama series-series drama lah yang gila-gilaan gitu kayak Breaking Bad, Better Call Saul gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin action kan juga masih ada Game of Thrones ya, yang menurut gua masih lebih matang lah. Kalau ini cuma untuk kategori di genre tersebut fantasi action kayak gini yang emang IP-nya udah bagus sih. Lagi-lagi mungkin keunggulannya karena IP-nya udah bagus. Jadi lu enak, bahan makanannya udah enak, udah mahal. Jadi tinggal lu masaknya bener nggak gitu kan. Dan bener kok, bagus sesuai ekspektasi, bukan sesuai ekspektasi, bahkan lebih melebihi ekspektasi gue. Ini gokil abis. Nah, kalau kalian pengen cek review spoiler dari gua, nah nanti gua bakal undang satu teman gua yang gua udah bikin videonya di first impression nih. Ya ini teman gua si Ruiza, dia bener-bener baca komiknya, dia bener-bener tahu lore-nya Avatar. Jadi buat kalian yang bang, anime ini kayaknya lore di dalam Avatar mah terlalu simpel. lu nggak baca komiknya aja karena Avatar yang terkenal cuman animasinya. Komiknya tuh dalam banget lore-nya gitu, cerita dalam. Dan gua bakal undang dia dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di review spoiler. Ditunggu aja, minggu depan kita bakal buat. Makanya subscribe Lantur, jangan lupa follow kita di Instagram. Dan kalau kalian pengen join membership, jangan lupa ya, tadi gue udah jelasin ya. Oke, kita jumpa di spoiler review. Gue udah gak sabar, banyak banget hal yang udah mengganjal, pengen gue ceritain semua mengenai Avatar ini. Kita jumpa di segmen-segmen berikutnya. Bye-bye semuanya. Episode 1 sampai 10 ratingnya. Episode 1 gue takut ketinggian masangnya, jadi mungkin kita taruh di 8 dulu. 8. Episode 1-nya doang 1 sampai 10 ratingnya berapa? 9. Episode 1 ya. Sang Eno Bening Episode 9/10. Bagus banget. Gua Tapi emang bener bagus banget. bagus banget. Swear. Rating 1 sampai 10 untuk episode 1-nya. 8. Sama kayak Bang Rian. Untuk rating 1 sampai 10 Avatar berapa? Yang untuk episode satunya dulu nih. Ya, episode 1 doang. 8 sih. 8. Iya. Rata-rata memang di 8 sampai 9. Berarti emang Iya. ini udah di kategori kelas atas, men.